Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di pelajaran fisika. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa karena adanya pandemi COVID-19 ini. Saya harap semuanya sehat selalu dan selalu menjaga kebersihan untuk mengurangi atau segeranya berakhir COVID-19 ini. Untuk hari ini kita akan bahas bab selanjutnya, yaitu tentang listrik. Yang kita bahas ada 4: hukum Coulomb, kuat medan listrik, potensial listrik, dan kapasitor. Oke, langsung saja. Untuk sebelum masuk kita ke pelajaran listrik, ya, kita ulang dulu pelajaran yang sudah kita pelajari. Bagaimana petir bisa tercipta? Oke. Nah, di sini ada gambar positif dan ada negatif. Ya. Nah, muatan listrik itu ketika partikel memiliki muatan positif ataupun muatan negatif. Ya, muatan positif itu berbeda dengan muatan negatif. Bagaimana ketika dua partikel ini saling bertemu? Ya, positif dengan positif ataupun positif dengan negatif. Oke, interaksinya itu ada dua, yaitu tarik menarik dan tolak menolak. Ketika muatan negatif ketemu muatan negatif, dia akan tolak menolak. Ya, muatan positif ketemu dengan muatan positif, dia juga akan tolak menolak karena dia sesama jenis. Kalau misalkan muatan positif dengan muatan negatif dia saling bertemu, maka yang terjadi akan tarik menarik. Oke, itu kita sudah pelajari. Nah, di sini sifat kelistrikan suatu benda bergantung pada kandungan yang terdapat dalam partikel tersebut. Ya, yang bermuatan positif dia bersifat positif, yang bermuatan negatif dia bersifat negatif. Oke, ini contoh listrik ya. Di sini listrik statis, ada sisir ataupun penggaris yang bisa menarik kepingan kertas atau sobekan kertas. Ya, sudah kita pelajari. Oke, yang kita pelajari yang pertama adalah hukum Coulomb. Ya, kalau tadi misalkan positif ketemu positif, dia akan tolak menolak. Positif ketemu negatif akan tarik menarik. Seberapa besar tolak menolak, seberapa besar tarik menariknya, di sini akan dibahas di hukum Coulomb, yaitu dengan atau disebut sebagai gaya Coulomb. Ya, hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antar dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Ya, sudah paham kan yang berbanding lurus apa, berbanding terbalik itu seperti apa? Oke, kalau dijadikan persamaan, maka jadilah F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Di sini ada gambarnya ya. Hukum Coulomb itu menyatakan dua buah benda bermuatan listrik, atau mau negatif mau positif, mereka saling bertemu dengan jarak tertentu ya. Di situ bisa dilihat di gambarnya. Oke, persamaannya F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Apa itu F, apa itu K? Nih, F itu adalah gaya Coulomb ya, atau besar gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi akibat dua muatan yang saling berdekatan. Oke, sama dengan K. K itu adalah tetapan Coulomb ya. Tetapan Coulomb itu bernilai 9 dikali 10 pangkat 9. Ya, di situ bisa dilihat. Kemudian Q1 dikali Q2. Q1 itu muatan listrik untuk yang pertama, Q2 itu muatan listrik yang kedua. Satuannya adalah Coulomb. Oke, per R pangkat 2. R itu adalah jarak antar kedua muatan ya. Dia satuannya harus M atau meter. Oke. Untuk lebih mudah mengingat, jadi kalian lebih mengingat dengan kata-kata berikut ya. Kakiku retak-retak. Oke, K itu K, Q1 itu Q, Q2 itu Q, R pangkat 2 itu retak-retak, atau jadi bahasanya kakiku retak-retak. Oke, di sini kita akan bahas 3 persamaan ya. Ini yang pertama ada F, nanti yang kedua ada E, yang ketiga ada V. Ya. Yang pertama ini F. F itu adalah gaya Coulomb atau gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua partikel yang bermuatan listrik. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh hukum Coulomb. Nah,
dua benda bermuatan listrik. Di situ bisa lihat Q1 dan Q2-nya di gambar ya. Ya, positif ada positif. Ya, berarti dia akan terjadi tolak menolak. Oke. Dua benda bermuatan listrik masing-masing bermuatan 6 kali 10 pangkat 9 min 9 kulom dan 8 dikali 10 pangkat min 9 kulom. Kedua benda dipisahkan jarak 4 cm. Oke, jika nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom persegi, berapakah gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut? Oke, di sini 6 kali 10 pangkat min 9-nya adalah untuk muatan pertama. Ya, 8 dikali 10 pangkat min 9 untuk muatan kedua, dan 4 cm ini untuk jarak atau R-nya. Ya, nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Berapakah gaya tolak menolak? Berapakah gaya tolak menolak? Berarti yang ditanya adalah F-nya. Oke, yang diketahuinya seperti yang di sini. Yang ditanyanya adalah F. Oke. Sudah dapat semua, maka kita bisa dapat mengerjakan sebagai berikut. Oke, jawabnya pertama kita harus tulis persamaannya dulu. Ya, ini persamaannya. F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Ya, kita masukkan aja, kita turunkan F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini adalah K, ya. Kemudian ini adalah Q1, ini Q2, dan ini adalah R, ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 6 kali 10 pangkat 9, dan Q2 nya 8 kali 10 pangkat 9, dan R-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Kenapa tadi 4 cm? Di sini jadi meter ya. Karena satuan internasional untuk panjang yaitu adalah meter. Maka kita pakainya meter. 4 cm dirubah menjadi meter, itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita kalikan 9 kali 9 kita turunkan dulu 9. Maka 6 kali 8 ini adalah 48, dan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9 min 9 itu adalah 10 pangkat min 18 ya. Jadi kalau 10 pangkat dikalikan 10 pangkat, maka pangkatnya kita jumlahkan. Min 9 tambah min 9 adalah min 18. Oke, di sini 4 kuadrat adalah 16. 10 pangkat min 2 dikuadratin. Nah, kalau pangkat dipangkatin, maka pangkatnya dikali. Jadi min 2 dikali 2, makanya di sini adalah min 4. Kita kalikan lagi. Jadi 9 kita turunkan, 48 dibagi 16 adalah 3 ya. Nah, min 18 dikurangi min 4, jadi min 14. Oke, kita kalikan 9 kali 3 adalah 27. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 14 adalah 10 pangkat min 5. Jadi 27 dikali 10 pangkat min 5 itu adalah besar gaya tolak menolak antara kedua benda. Oke, sampai sini paham ya. Jadi cukup tinggal kalian kalikan semuanya dan dibagi dengan R pangkat 2. Yang kalian harus pahami adalah kakiku retak-retak. Itu untuk hukum Coulomb. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut yang kedua, yaitu adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik ini sudah dipelajari sebelumnya di SMP ya. Medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan listrik tersebut. Nah, di sini ada gambar muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif arah panahnya dia keluar, dan muatan negatif arah panahnya dia masuk ke dalam. Maka itu adalah medan listriknya. Ada yang medan listriknya keluar, ada yang medan listriknya ke dalam. Ya. Untuk positif dia keluar, untuk negatif dia ke dalam, ya. Bagaimana kalau misalkan dua muatan ini bertemu? Ya, dua muatan ini bertemu, maka gambarnya seperti ini, ya. Untuk gambar yang positif sama negatif, dia tarik menarik, ya. Panahnya itu dia saling menyatu. Kalau misalkan dia sesama jenis atau
positif dengan positif, maka panahnya dia tidak akan menyatu. Makanya terjadi tolak menolak. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kuat medan listrik ini kita ibaratkan dengan satu buah muatan, ya, bukan dua muatan lagi. Kalau dua muatan tadi untuk gaya Coulomb, ya. Untuk kuat medan listrik ini hanya satu muatan yang kita pelajari, ya. Untuk muatan Q di sini, lihat ada Q gambarnya, ya. Nah, di titik P ini seberapa besarkah medan listrik di situ, ya, dengan jarak R. Maka besar kuat medan listrik di P itu bisa dengan persamaan berikut. E sama dengan F per Q. F itu tadi kan gaya Coulomb dibagi dengan muatan listriknya. Maka kita dapatkan persamaan E sama dengan K Q per R pangkat 2. E itu adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, sama dengan K itu sama kayak tadi gaya Coulomb. K itu adalah tetapan Coulomb, nilainya sebesar 9 dikali 10 pangkat 9. Oke, Q itu adalah muatan listrik yang kita cari kuat medan listriknya, per R pangkat 2, jarak di antara Q dengan titik yang kita cari besar medan listriknya. Oke, atau kita bisa sebutkan sebagai kaki retak-retak, ya. K itu K, Q itu Q, per R pangkat 2 itu adalah retak-retak. Jadi kaki retak-retak. Untuk gaya Coulomb tadi kakiku retak-retak. Kalau ini kaki retak-retak. Oke, lanjut. Untuk contoh medan listriknya, sebuah benda bermuatan listrik, ya, sebesar 2 dikali 10 pangkat min 9 pada jarak 4 cm titik P yang tidak bermuatan. Oke, jika nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, berapakah kuat medan listrik di titik P? Oke, untuk 2 kali 10 pangkat 9 itu adalah untuk Q, ya, muatan listriknya. Terus pada jarak 4 cm itu adalah R-nya. Oke. Untuk K-nya 9 kali 10 pangkat 9, berapakah kuat medan listrik? Berarti yang ditanya adalah E-nya. Diketahuinya seperti berikut. Q sama dengan 2 kali 10 pangkat 9, R sama dengan 4 cm. Kita rubah menjadi 0,04 meter atau 4 kali 10 pangkat min 2, ya. Untuk K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya adalah E-nya atau kuat medan listrik. Oke. Bagaimana cara jawabnya? Sama seperti kayak gaya Coulomb. Tuliskan dulu persamaannya. E sama dengan K Q per R pangkat 2. Oke. E sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Itu ada nilai K-nya. Q-nya itu adalah, sabar ya, berisik. Q-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 9 per R pangkat 2 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2 dipangkatin 2. R-nya itu 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, lanjut. E sama dengan 18. Ini dari mana? Yaitu 9 dikali 2. Ya, 9 kali 2 tuh. 9 kali 2 adalah 18. Kenapa enggak ada 10 pangkatnya? Karena 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 9 itu habis kan? 9 dikurangin 9, 0. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Maka 18 dikali 1 ya 18. Oke, per 16 dikali 10 pangkat min 4. Nah, 16 kali 10 pangkat 4 ini dari 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. 4 kuadrat adalah 16. 10 pangkat min 2 dikuadratin adalah 10 pangkat min 4. Oke, kita bagi langsung menjadi 4,5 itu hasil dari 18 dibagi 16, ya. 18 bagi 16. Benar tidak? Ya. 9 kali 2 adalah 18. Ini 16. Oke. Bukan 4,5 ya. Jawabannya adalah 1 berapa ya? Atau 9/8 ya. Ini salah jawabannya ya. Jadi jangan diikuti. Jadi yang benar adalah jadinya
jadinya 9/8 ya. Jadi 9/8 atau berapa? 98 1,1 ya. Berarti jawabannya 1,1 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dari mana? Yaitu 10 pangkat min 4 kita naikkan ke atas, jadi 10 pangkat 4 ya. Oke, kita lanjut. Sama ya ini caranya. Jadi untuk mengetahui besar medan listrik, tinggal kalikan K dikali Q dibagi dengan R pangkat 2. Oke, lanjut ya. Untuk yang ketiga yaitu adalah potensial listrik. Ya, sudah dapat kita dua persamaan, yaitu F yang tadi kakiku retak-retak. Yang kedua adalah E, kaki retak-retak. Nah, yang ini adalah yang ketiga, yaitu V. Ya, V itu adalah potensial listrik. Nah, potensial listrik ini terjadi ketika ada satu titik itu terkena medan listrik. Kalau dia sudah terkena medan listrik, dia punya potensial listrik. Maka berapa besar potensialnya kita bisa dapatkan melalui V sama dengan K Q per R. Ya, K Q per R, atau dengan nama lain kaki retak ya. Kalau yang pertama tadi kakiku retak-retak untuk F atau gaya Coulomb. Yang kedua untuk E itu adalah kaki retak-retak, dan untuk yang V adalah kaki retak ya. Nilainya K itu selalu sama, atau tetapan Coulomb itu selalu sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Oke, untuk potensial listrik tidak saya beri contoh soal karena cukup mudah ya. Sama pengerjaannya sama kayak gaya Coulomb dan medan listrik ya. Cara pengerjaannya sama, tinggal masukkan K-nya, masukkan Q-nya, dan masukkan jaraknya ya. Tinggal dihitung menggunakan matematika. Langsung kita masuk ke kapasitor ya. Kapasitor itu adalah bagian dari atau komponen dari listrik ya. Kapasitor adalah komponen listrik yang memiliki kemampuan menyimpan muatan listrik. Jadi muatan listrik itu bisa disimpan ya, disimpan di kapasitor. Ada dua jenis kapasitor. Yang pertama itu yang plat sejajar ya, yang kedua itu ada muatan positif dan negatifnya. Oke, fungsi kapasitor itu untuk apa aja ya? Untuk menyimpan muatan energi listrik, untuk memilih frekuensi pemancar pada pesawat radio, sebagai perantara tegangan dalam satu daya ya. Satu daya itu power supply ya, sumber tegangan, untuk menghilangkan percikan api pada sistem pengapian mobil ya. Ini gambar dari kapasitor. Oke, yang selanjutnya yang kita bahas pertama yaitu adalah kapasitansi atau kapasitas kapasitor. Jadi kemampuan untuk menyimpan muatan listrik itu seberapa kuat sih kapasitornya, maka bisa dihitung sebagai C sama dengan Q per V. C itu adalah kapasitansinya ya, satuannya adalah farad. Untuk sama dengan Q per V. Q itu adalah muatan listrik yang disimpan, V itu adalah beda potensial listrik antar kedua konduktor. Oke ya, lanjut. Nah, ini yang kita akan bahas yaitu adalah susunan kapasitor ya. Untuk anak-anak elin atau elektronika industri pasti sudah mengetahui ini susunannya seperti susunan pegas atau nanti sebagai rangkaian listrik hambatan. Nah, susunan kapasitor itu ada dua yang bisa disusun ya. Ada yang seri, ada yang paralel. Untuk gambar yang A itu keduanya itu gambar seri dan gambar paralel ya. Nah, untuk yang gambar B itu ketika sudah kita jumlahkan ya, jumlahkan secara seri atau jumlahkan secara paralel ya. Itu terjadilah gambar B itu. Jadi ketika C1 dan C2 sudah diserikan, maka terjadi C seri ya. Untuk yang paralel, C1 dan C2-nya sudah dijumlahkan, maka menjadi C paralel. Ya, cara penjumlahannya seperti itu. Di sini saya tulis untuk seri ya, 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah titik ya. Kalau misalkan kapasitornya lebih dari 2, terus ditambahkan. Jadi 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya ya. Untuk yang paralel ini mudah, tinggal jumlahkan antara
C1 tambah C2, C3 dan seterusnya. Oke, lanjut ya untuk contoh soalnya. Dua buah kapasitor memiliki kapasitansi 3 mikrofarad. Mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Jadi kita menggunakan mikrofarad aja ya. Kapasitansinya pertama itu 3 dan yang kedua adalah 6. Saling terhubung ya, terhubung itu ya dalam satu rangkaian. Tentukanlah kapasitansi pengganti muatan bila disusun paralel, seri dan paralel. Bagaimana susunannya? Untuk susunan seri nanti pakai cara yang 1/CS, untuk yang paralel pakai yang CP. Oke, diketahui dulu C1-nya 3, C2-nya 6. Ditanya C seri dan C paralel. Nah, ini cara menjawabnya. Untuk yang seri 1/C1 sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Ya, karena hanya ada 2 kapasitor berarti C1 dan C2 saja. Lanjut di bawahnya 1/CS sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Di bawahnya 1/CS sama dengan, nah ini disamakan dulu penyebutnya, yaitu 6 ya. Kenapa dapat 2/1 ya? 2 itu dapat dari 6 dibagi 3 ini yang di atasnya ya, dikali 1. Jadi 2, 6 bagi 3 2, dikali 1 2. Jadi 2 di situ tulisnya. Terus yang plus 1, satunya dapat dari mana? Itu 6 bagi 6 dikali 1. Oke. Lanjut di bawahnya 1/CS sama dengan 3/6 ya. Dikali silang, maka CS dapat sama dengan 6/3, atau lebih gampangnya dibalik aja lah. 1/CS dibalik menjadi CS/1. CS/1 kan udah CS aja ya, sama dengan 3/6 dibalik menjadi 6/3. 6 dibagi 3 adalah 2 mikrofarad. Maka C untuk kapasitor untuk seri dia akan menjadi 2 mikrofarad. Untuk paralel kita jumlahkan saja, CP sama dengan C1 ditambah C2. Maka C paralelnya itu adalah menjadi 9, atau 3 tambah 6 adalah 9. Oke, paham ya? Jadi kapasitor itu kita akan bahas tentang susunannya saja. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi semoga kalian paham tentang penjelasan ini. Untuk soal-soalnya nanti saya akan berikan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.